Hai pejuang gurame, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini kita akan berkunjung ke kolam gurame milik Mas Khoiri. Kebetulan kolam gurame ini terdapat di Tulungagung dan dia sudah berbudidaya gurame sejak tahun 2015. Dan satu hal yang istimewa dari kolam gurame ini, dia tidak pernah menggunakan obat-obatan dan juga dengan profit tertinggi 78 juta dalam satu kali tebar. Bagaimana kisah dan tips dan triksnya? Simak terus. Sebelum kita lanjutkan videonya, lebih baik teman-teman klik tombol subscribe di bawah dan juga bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan masalah penting tentang budidaya gurame, nila ataupun lele. Dan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut kepada Mas Khoiri bagaimana cara mendapatkan profit 78 juta dan lain-lain, bisa kunjungi channelnya di @cnews dan juga bisa cek di link deskripsi di bawah agar teman-teman tidak bingung mencarinya. Simak terus. Ini adalah kolam dengan ukuran 5x18 meter, ketinggian kurang lebih 1 meter dan terdapat di daerah Tulungagung yang merupakan sentra budidaya gurame. Pemilik kolam ini adalah Mas Khoiri yang merupakan seorang perawat yang nyambi sebagai pembudidaya gurame. Sebelum tebar bibit gurame, air akan diendapkan selama 7-10 hari sampai berwarna hijauan dan dalam hal ini tidak menggunakan obat apapun. Selanjutnya, penebaran akan dilakukan dengan bibit gurame ukuran korek bensol dengan harga Rp900 per ekor dan dengan populasi maksimal 25 ekor per meter persegi. Jadi, jika 5x18 maksimal tebaran adalah 2.250 ekor. Karena terdapat dua kolam dengan ukuran yang sama, maka bisa tebar bibit gurame sampai 4.500 ekor. Dengan lama masa budidaya sekitar 10-11 bulan. Untuk pakan, Mas Khoiri menggunakan pelet ruby, dimana dengan sediaan 30 kg. Pada 1 bulan pertama menggunakan ruby HG1 sebanyak 2 sak. Selanjutnya menggunakan ruby HG2 sampai tuntas. Normalnya dalam 1000 ekor ikan habis 25 sak. Dan di sini kadar proteinnya adalah 26-28 dengan 5%. Untuk pakan, Mas Khoiri menggunakan pelet sebagai makanan utama dan untuk makanan tambahan dan daunan itu tidak terlalu signifikan. Dan peletnya langsung diberikan tanpa dicampurkan apapun. Jadi murni pelet dari pabrikan. Untuk perawatan air atau pergantian air, pada saat ikan awal tebar itu hanya dilakukan pada 1 kali selama 1 bulan, dan ketika ikan sudah berbobot 2-3 ons itu bisa dilakukan pergantian air 2-3 kali per bulan sebanyak 30-50%. Kualitas air sangat penting karena tidak menggunakan obat-obatan. Jadi kita harus jeli dalam menilai kualitas air. Sedangkan apabila ikan tersebut sakit atau terdapat kematian, pakan pelet akan di stop dan digantikan oleh dedaunan selama 2-3 hari. Dan air wajib kita ganti sebanyak 30-50% dari awalnya. Perhitungan kasar keuntungan dari Mas Khoiri, kita hitung dari bibit Rp900 per ekor. Di sini membutuhkan 4.000 ekor, jadi 900 dikali 4.000 sama dengan 3.600.000. Sedangkan untuk pakan, per 1.000 ekor membutuhkan 25 sak. Sedangkan untuk 4.000 ekor membutuhkan 100 sak. Jadi 100 dikali 257.000 sama dengan 25.700.000. Sedangkan untuk penjualan, di sini panennya mendapatkan 2,3 ton, jadi 2.300 kilo. Sedangkan harga jual yaitu 36.000 per kilo. Jadi 2.300 kilo dikali 36.000 kita mendapatkan 82.800.000. Bibit plus pakan
itu membutuhkan 29.300.000. Jadi 82.800.000 dikurangi 29.300.000. Mas Khairi mendapatkan pendapatan bersih 53.500.000. Luar biasa. Sedangkan profit tertinggi yang pernah dia dapatkan senilai 78 juta. Ini bergantung harga jual pada saat itu. Pasti masih banyak pertanyaan di dalam benak teman-teman, yaitu salah satunya mungkin bagaimana caranya untuk menghijaukan kolam dengan sendirinya. Di sini pengalaman Mas Khairi cuma mengendapkan air selama 7-9 hari dan kolamnya sudah hijau sendiri. Ini mungkin sudah keuntungan dari komponen tanahnya itu sendiri. Jadi tanpa diberi obat-obatan sudah menumbuhkan plankton itu sendiri. Dan bisa jadi itu sisa dari tebaran sebelumnya dan mereka bisa berkembang lebih cepat sendirinya tanpa diberikan obat. Dan juga salah satu tips dan saran dari Mas Khairi pada pembudidaya pemula seperti kita ini, yaitu adalah pada saat awal tebar, yaitu pada ikan masih kecil, itu jangan terlalu sering untuk mengganti air. Cukup 1 kali dalam 1 bulan untuk awal tebaran. Dan apabila ikan sudah agak besar, tebaran sekitar 2 bulan, 3 bulan, itu kita bisa mengganti sekitar 3-4 kali dalam 1 bulan, tergantung keadaan air tersebut. Dan juga teman-teman harus pandai dalam menilai kualitas air, karena itu sangat menentukan. Karena air adalah habitat dari ikan gurame itu sendiri. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal tersebut dengan baik. Dan juga untuk pelet, di sini Mas Khairi menggunakan Ruby dengan Ruby AG2 dari umur 2 bulan sampai panen. Jadi untuk awal saja pada 1 bulan pertama itu hanya menggunakan Ruby AG1 dan itu pun hanya 2 sak. Sisanya Ruby AG2 sampai tuntas, tidak pernah menggunakan Ruby AG3. Karena mungkin lebih cocok dan dari pengalaman Mas Khairi lebih sreg menggunakan Ruby AG2 maksud saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai tuntas, dan jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk mengunjungi channelnya Mas Khairi karena dia sudah berbagi tips dan trik kepada kita. Channelnya ada di C-News dan untuk lebih mudahnya bisa cek di link deskripsi untuk channelnya Mas Khairi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa langsung kunjungi channelnya Mas Khairi yaitu di YouTube di @C-News. Nah ini dia C-News. Ini adalah channelnya Mas Khairi. Jadi teman-teman bisa cek videonya di sini dan bisa subscribe. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya pada kolom komentar masalah gurame meskipun pada videonya tidak terdapat tentang gurame, tetapi tidak masalah karena dia sudah berbudidaya gurame dari 2015 dan alhamdulillah selalu profit. Dan profit tertinggi yaitu adalah 78 juta, cukup luar biasa.